Dalam setiap sudut semesta, terdapat pola yang tak kasat mata, sebuah keteraturan yang indah dan mengagumkan. Kita mungkin melihat peristiwa sehari-hari sebagai kebetulan semata, tetapi sebenarnya semua itu adalah bagian dari loom kosmik, sebuah metafora tentang semesta yang bekerja seperti mesin tenun raksasa, merajut setiap benang kehidupan dengan harmoni sempurna. Loom kosmik ini menggambarkan bahwa tidak ada satu pun yang terjadi secara acak. Setiap kejadian adalah hasil dari hukum yang tak tergoyahkan, sebuah sistem sebab akibat yang melandasi keberadaan kita. Bayangkan sebuah batu dilempar ke dalam kolam tenang. Riak-riak yang muncul bukanlah kebetulan, melainkan akibat langsung dari gerakan batu yang menabrak permukaan air. Demikian pula, setiap tindakan, pikiran, dan emosi yang kita lepaskan ke dunia ini menciptakan riak dalam kolam kehidupan. Hukum sebab dan akibat, yang dikenal juga sebagai hukum hermetik ke-6, menjadi fondasi dari semua yang kita alami. Ia bukan hanya berlaku di ranah fisik, tetapi juga merentang hingga ranah mental, emosional, dan spiritual. Ia adalah hukum universal yang menjaga keseimbangan semesta. Namun, mengapa kebanyakan dari kita merasa hidup ini kacau dan tak terduga? Jawabannya terletak pada keterbatasan persepsi kita. Ketika kita tidak memahami pola yang tersembunyi, kita menyebutnya kebetulan. Seperti seorang anak yang baru pertama kali melihat pelangi, ia mungkin hanya melihat warna-warni yang memukau tanpa memahami bagaimana cahaya terurai oleh tetes air hujan. Tetapi, ketika kita mulai menyelami keteraturan semesta ini, kita menyadari bahwa tidak ada kebetulan. Semua hal yang terjadi, sekecil apapun, terhubung dalam jaringan sebab akibat yang luas dan tak berujung. Hukum sebab dan akibat mengajarkan kita untuk melihat kehidupan dari perspektif yang lebih mendalam. Ia meminta kita untuk berhenti menjadi korban dari keadaan dan mulai menyadari bahwa kita adalah bagian aktif dari loom kosmik. Setiap keputusan yang kita ambil, setiap niat yang kita tanam, dan setiap tindakan yang kita lakukan adalah benang yang menenun masa depan kita. Pengenalan akan hukum ini membuka pintu menuju kesadaran baru. Ia mengingatkan kita bahwa keberadaan kita bukanlah hasil dari keberuntungan atau nasib yang buta, melainkan hasil dari rangkaian sebab akibat yang sempurna. Dengan memahami hukum ini, kita tidak hanya belajar untuk menerima apa yang terjadi dalam hidup, tetapi juga memahami bahwa kita memiliki kekuatan untuk menciptakan perubahan. Seperti seorang seniman yang mahir menggunakan kuasnya, kita bisa menggunakan hukum ini untuk melukis kehidupan yang penuh makna dan harmoni. Loom kosmik mengundang kita untuk merenungkan hubungan kita dengan semesta. Apakah kita sekadar pengamat pasif yang terhanyut oleh gelombang kehidupan, ataukah kita ingin menjadi pencipta sadar yang menenun takdirnya sendiri? Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan bagaimana kita memanfaatkan hukum ini untuk mengarahkan hidup kita ke arah yang lebih baik. Dengan memahami keteraturan di balik apa yang tampak sebagai kekacauan, kita mulai menyadari bahwa hidup ini bukanlah serangkaian kebetulan, melainkan simfoni yang dirancang dengan keindahan dan presisi. Disinilah perjalanan kita dimulai, mengenali pola di balik setiap peristiwa dan merangkul hukum yang menggerakkan loom kosmik. Dalam kehidupan, seringkali kita mendengar seseorang berkata, "Itu hanya kebetulan." Ungkapan ini seolah-olah menjadi jawaban untuk semua hal yang tak dapat dijelaskan. Tetapi, benarkah kebetulan itu ada? Jika kita memandang lebih dalam, kebetulan hanyalah nama lain untuk sebuah hukum yang belum kita kenali. Di balik apa yang tampak sebagai kekacauan, terdapat pola yang sempurna, sebuah keteraturan universal yang tak pernah gagal dalam tugasnya. Semesta, bagai mesin jam raksasa, bekerja dengan presisi tanpa celah. Setiap peristiwa, mulai dari daun yang jatuh dari pohon hingga perubahan besar dalam hidup manusia, adalah bagian dari jaringan sebab dan akibat yang saling terkait. Hukum universal ini adalah bukti bahwa tidak ada yang benar-benar terjadi secara acak. Sebuah peristiwa, sekecil apapun, selalu memiliki sebab yang jelas, meskipun terkadang tersembunyi dari pandangan kita. Bayangkan kita melempar dadu. Apa yang muncul di permukaan dadu tampaknya acak, tetapi faktanya tidak demikian. Hasil dari lemparan dadu dipengaruhi oleh banyak faktor,
gaya lemparan, sudut, kecepatan, bahkan permukaan tempat dadu mendarat. Semua itu bekerja dalam harmoni untuk menghasilkan angka tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari, hukum ini berlaku sama. Apa yang kita lihat sebagai kebetulan hanyalah manifestasi dari sebab akibat yang kompleks, seringkali melibatkan variabel yang berada di luar jangkauan persepsi kita. Keteraturan ini juga tercermin dalam hukum fisika, di mana setiap aksi memiliki reaksi yang setara. Ketika kita menanam benih, kita tidak akan pernah mendapatkan sesuatu yang berbeda dari jenis benih yang ditanam. Jika kita menanam mangga, kita tidak akan memanen apel. Begitu pula dengan kehidupan, apa yang kita tanam dalam bentuk pikiran, niat, dan tindakan akan kembali kepada kita, seringkali dalam bentuk yang tidak kita duga, tetapi selalu sejalan dengan energi yang kita pancarkan. Namun, keteraturan ini tidak terbatas pada dunia fisik. Di tingkat mental dan spiritual, hukum sebab dan akibat memiliki dampak yang bahkan lebih besar. Pikiran yang kita izinkan untuk mendominasi benak kita akan menarik pengalaman yang sepadan. Pikiran cinta dan syukur menciptakan harmoni, sedangkan pikiran ketakutan dan kebencian menciptakan kekacauan. Ketika kita memahami hal ini, kita mulai melihat bahwa kehidupan bukanlah sekadar serangkaian peristiwa acak, melainkan cerminan dari energi yang kita berikan pada dunia. Hukum universal ini mengajarkan kita untuk menjadi sadar. Ia menantang kita untuk melihat di balik tirai kebetulan dan memahami bahwa setiap pengalaman, baik yang manis maupun pahit, adalah bagian dari desain kosmik yang sempurna. Dengan memahami keteraturan ini, kita berhenti menyalahkan keadaan atau mencari kambing hitam. Sebaliknya, kita mulai bertanya, apa yang telah saya tanam sehingga saya menuai hasil ini? Keteraturan semesta adalah pengingat bahwa hidup kita adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang jauh melampaui pemahaman manusia biasa. Ini adalah undangan untuk menyadari peran kita sebagai penenun dalam loom kosmik, untuk menciptakan pola yang indah dengan tindakan yang selaras dan niat yang murni. Ketika kita hidup sesuai dengan hukum ini, kehidupan menjadi lebih dari sekadar perjalanan. Ia menjadi tarian harmoni yang penuh makna. Kausalitas, atau hubungan sebab dan akibat, adalah hukum universal yang menjelaskan mengapa segala sesuatu terjadi. Namun, seringkali kita hanya memahami hukum ini di permukaan, melihatnya bekerja di ranah fisik saja. Padahal, kausalitas menjangkau jauh lebih dalam, ke alam mental dan spiritual, tempat di mana pikiran, niat, dan emosi memainkan peran utama dalam membentuk realitas kita. Bayangkan sebuah domino yang berdiri berjejer. Ketika satu domino dijatuhkan, ia akan menjatuhkan domino berikutnya, menciptakan rangkaian efek yang tampak sederhana, tetapi melibatkan keteraturan kompleks. Kehidupan kita bekerja dengan prinsip yang sama, hanya saja domino-domino ini tidak selalu terlihat. Di balik setiap peristiwa, ada banyak lapisan sebab akibat yang saling terkait, mulai dari tindakan fisik hingga energi yang kita pancarkan melalui pikiran dan emosi. Pemahaman ini adalah kunci untuk melihat kehidupan secara lebih utuh, melampaui apa yang tampak di permukaan. Hukum sebab akibat bekerja di berbagai tingkat. Di tingkat fisik, kita melihat hubungan langsung, seperti api yang membakar atau hujan yang membasahi. Tetapi, bagaimana dengan ranah mental? Di sini, kausalitas menjadi lebih subtil, tetapi tidak kalah nyata. Pikiran adalah penyebab utama dari banyak pengalaman kita. Sebuah pemikiran yang diwarnai niat akan memancarkan energi tertentu ke alam semesta, menarik pengalaman yang selaras dengan frekuensinya. Contohnya, ketika kita memendam rasa takut, kita seringkali menemukan lebih banyak alasan untuk merasa takut. Sebaliknya, ketika kita memilih untuk berpikir positif dan penuh syukur, dunia tampak lebih ramah dan mendukung. Kausalitas di alam mental ini seringkali terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan seseorang yang berbicara dalam kemarahan. Kata-kata yang diucapkan tanpa pikir panjang seringkali menciptakan konflik yang mendalam. Namun, di balik konflik itu, ada pelajaran yang menanti untuk dipahami, sebuah undangan untuk mengevaluasi diri dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Di sisi lain, sebuah niat baik yang sederhana, seperti tersenyum kepada orang asing,
dapat memicu rangkaian kejadian positif yang tak terduga. Tindakan kecil itu mungkin menginspirasi seseorang untuk berbuat kebaikan lain, menciptakan efek domino yang membentang lebih jauh dari yang dapat kita bayangkan. Di tingkat spiritual, hukum sebab akibat melibatkan evolusi jiwa. Setiap pengalaman, baik atau buruk, membawa kita lebih dekat kepada pemahaman mendalam tentang tujuan hidup kita. Tantangan dan kesulitan seringkali terlihat seperti hukuman, tetapi sebenarnya mereka adalah peluang untuk belajar dan berkembang. Jiwa kita bergerak maju dengan memetik hikmah dari setiap peristiwa, menjadikan karma bukan sekadar konsekuensi, tetapi juga mekanisme pembelajaran. Memahami kausalitas mengubah cara kita memandang hidup. Ia mengajarkan kita bahwa tidak ada yang terjadi secara kebetulan, dan bahwa kita memiliki kendali lebih besar atas realitas kita daripada yang kita sadari. Dengan memahami hubungan sebab akibat di berbagai tingkat, kita dapat mulai mengarahkan pikiran dan tindakan kita ke arah yang selaras dengan tujuan tertinggi kita. Kehidupan tidak lagi terasa seperti teka-teki yang membingungkan, tetapi menjadi seperti simfoni yang indah di mana setiap nada memiliki tempat dan maknanya sendiri. Ketika kita menyadari bahwa setiap pikiran, niat, dan tindakan adalah bagian dari loom kosmik, kita mulai menjalani hidup dengan kesadaran penuh. Kita tidak lagi menjadi penonton pasif, tetapi pencipta aktif dari takdir kita. Dengan pemahaman ini, hidup menjadi lebih dari sekadar perjalanan. Ia menjadi panggilan untuk menciptakan harmoni di tengah tarian sebab dan akibat. Segalanya dimulai dari pikiran. Pikiran adalah benih kehidupan, akar dari setiap peristiwa, dan titik awal dari semua yang kita alami. Dalam kesunyian benak, pikiran-pikiran kecil bertunas, tumbuh menjadi tindakan, menciptakan pola, dan akhirnya membentuk realitas kita. Pemahaman tentang kekuatan pikiran adalah langkah pertama menuju kebijaksanaan sejati, karena dari sanalah segala sesuatu bermula. Bayangkan sebuah taman yang luas. Tanahnya adalah alam semesta, dan benihnya adalah pikiran-pikiran yang Anda tanam setiap hari. Pikiran cinta, syukur, dan kebaikan bertumbuh menjadi bunga-bunga indah, menciptakan kebahagiaan dan harmoni. Sebaliknya, pikiran ketakutan, kebencian, dan kekhawatiran menjadi duri yang melukai Anda dan orang lain. Alam semesta tidak memilih apa yang tumbuh, ia hanya merespons benih yang Anda berikan. Dalam hal ini, pikiran Anda adalah penyebab utama yang mengarahkan jalan hidup Anda. Namun, pikiran saja tidak cukup. Emosi adalah bahan bakar yang memberikan energi pada benih pikiran. Ketika Anda memikirkan sesuatu dengan penuh cinta dan rasa syukur, Anda memberi energi positif yang kuat untuk membuatnya terwujud. Sebaliknya, ketika Anda memikirkan sesuatu dengan rasa takut atau marah, Anda menciptakan kekuatan negatif yang juga akan terwujud. Pikiran adalah arah, tetapi emosi adalah kekuatan yang mendorongnya menuju manifestasi. Cobalah mengingat kata-kata terkenal ini. Apa yang Anda pikirkan hari ini akan membentuk siapa Anda besok. Kata-kata ini mengingatkan kita bahwa pikiran bukanlah sekadar bayangan yang lewat dalam benak. Mereka adalah cetak biru dari masa depan kita. Jika Anda ingin mengubah hidup Anda harus mulai dengan mengubah pola pikir Anda. Jadikan pikiran Anda sekutu, bukan musuh. Biarkan mereka menjadi cahaya yang menuntun Anda, bukan awan gelap yang mengaburkan pandangan Anda. Kekuatan pikiran terlihat jelas dalam kehidupan sehari-hari. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana suasana hati Anda dapat memengaruhi hasil hari Anda? Ketika Anda bangun dengan pikiran positif, segala sesuatu tampak lebih mudah. Orang-orang tersenyum kepada Anda, pekerjaan terasa lebih ringan, dan solusi muncul dengan sendirinya. Sebaliknya, ketika Anda terjebak dalam pikiran negatif, semuanya tampak sulit, dan bahkan masalah kecil terasa seperti beban besar. Pikiran Anda menciptakan getaran yang memengaruhi cara Anda berinteraksi dengan dunia, dan pada gilirannya, cara dunia merespons Anda. Pemahaman tentang kekuatan pikiran membawa tanggung jawab yang besar, tetapi juga kebebasan yang luar biasa. Anda tidak lagi menjadi korban keadaan, tetapi pencipta realitas Anda sendiri. Anda memiliki kendali untuk memilih pikiran yang Anda izinkan berkembang dan emosi yang Anda izinkan menjadi energi pendorong. Inilah kekuatan pikiran,
ia tidak hanya membentuk dunia Anda, tetapi juga diri Anda. Dengan memahami dan mengarahkan pikiran Anda dapat menciptakan kehidupan yang selaras dengan impian dan tujuan tertinggi Anda. Pikiran adalah alat yang paling kuat yang Anda miliki, dan saat Anda belajar menggunakannya dengan bijak, Anda akan menemukan bahwa tidak ada batasan untuk apa yang dapat Anda capai. Hidup adalah taman Anda, tanamlah dengan hati-hati, sirami dengan cinta, dan biarkan alam semesta membantu mewujudkan mimpi Anda. Karma sering disalahpahami sebagai hukuman atau hadiah, tetapi sejatinya ia adalah guru yang paling sabar. Ia bukan tentang pembalasan, melainkan tentang keseimbangan dan pembelajaran. Hukum karma, yang tak terpisahkan dari hukum sebab dan akibat, mengajarkan kita bahwa setiap tindakan, pikiran, dan niat memiliki konsekuensi yang menyatu dalam perjalanan jiwa. Karma adalah mekanisme alam semesta untuk membantu kita berkembang menuju kesadaran yang lebih tinggi. Bayangkan hidup sebagai perjalanan panjang di jalan berbatu. Setiap langkah yang kita ambil meninggalkan jejak di belakang, dan jejak itu menjadi bagian dari peta yang akan kita ikuti di masa depan. Tindakan baik adalah batu loncatan yang membuat perjalanan lebih mudah, sementara tindakan negatif adalah rintangan yang harus kita atasi. Namun, rintangan itu bukanlah hukuman. Mereka adalah pelajaran yang dirancang untuk mengajari kita sesuatu yang penting. Karma tidak hanya bekerja dalam satu kehidupan. Ia melintasi batasan waktu, membentang dari masa lalu hingga masa depan. Pola-pola karma membawa pelajaran dari kehidupan sebelumnya ke kehidupan saat ini, dan apa yang kita lakukan hari ini menciptakan fondasi untuk kehidupan mendatang. Perspektif ini mengundang kita untuk melihat tantangan hidup bukan sebagai kebetulan atau penderitaan tanpa arti, tetapi sebagai peluang untuk tumbuh dan berkembang. Misalnya, jika Anda mengalami hubungan yang sulit, itu mungkin bukan kebetulan. Bisa jadi itu adalah cerminan dari pola karma yang perlu diselesaikan, atau mungkin itu adalah pelajaran yang jiwa Anda pilih untuk dipelajari dalam perjalanan ini. Karma mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang terjadi memiliki tujuan, bahkan jika tujuan itu tidak segera terlihat. Dalam setiap pengalaman, baik itu manis atau pahit, terdapat kesempatan untuk memahami lebih dalam tentang diri kita dan jalan hidup kita. Namun, penting untuk diingat bahwa karma bukanlah sesuatu yang mengikat kita tanpa harapan. Sebaliknya, ia memberi kita kebebasan untuk menciptakan. Ketika kita menyadari bahwa pikiran, niat, dan tindakan kita adalah benih dari pengalaman masa depan, kita diberikan kendali untuk memilih dengan bijak. Dengan bertindak berdasarkan cinta, kejujuran, dan integritas, kita tidak hanya memperbaiki pola karma masa lalu, tetapi juga menciptakan masa depan yang lebih harmonis. Lebih dari itu, memahami karma membantu kita melepaskan rasa dendam dan mengembangkan pengampunan. Ketika seseorang menyakiti kita, alih-alih terjebak dalam amarah, kita dapat melihatnya sebagai bagian dari pelajaran yang perlu kita alami. Pengampunan menjadi cara untuk melepaskan beban karma kita sendiri, membebaskan diri dari siklus negatif, dan melangkah ke arah yang lebih tinggi. Karma adalah guru yang penuh kasih. Ia tidak pernah terburu-buru atau menghukum. Ia hanya menunggu, sabar, hingga kita memahami pelajaran yang dibawanya. Dengan menerima karma sebagai mekanisme evolusi jiwa, kita berhenti melihat diri kita sebagai korban kehidupan. Sebaliknya, kita mulai menyadari bahwa kita adalah kreator dari jalan kita sendiri. Pada akhirnya, perspektif karmis ini memanggil kita untuk hidup dengan kesadaran yang lebih dalam. Ia mengajak kita untuk menanam benih pikiran, kata-kata, dan tindakan yang selaras dengan tujuan jiwa kita. Dan ketika kita melakukannya, hidup bukan lagi sekadar perjalanan. Ia menjadi tarian indah antara sebab dan akibat, di mana setiap langkah membawa kita lebih dekat ke harmoni yang sejati. Hidup seringkali terasa seperti arus deras yang menyeret kita, penuh dengan kejadian di luar kendali. Dalam momen-momen sulit, mudah untuk merasa seperti korban, terperangkap dalam jaringan kompleks sebab dan akibat yang tidak kita pilih. Namun, apa jadinya jika kita berhenti melihat diri sebagai korban dan mulai mengenali kekuatan besar yang ada di dalam diri kita? Apa jadinya jika kita memahami bahwa kita bukan sekadar bidak dalam permainan kehidupan, melainkan arsitek dari realitas kita sendiri?
Perjalanan dari korban ke kreator dimulai dengan satu langkah sederhana, mengambil tanggung jawab. Bukan tanggung jawab dalam arti menyalahkan diri sendiri atas segalanya, tetapi kesadaran bahwa hidup Anda adalah hasil dari pilihan Anda, baik yang disadari maupun tidak. Dalam setiap tantangan terdapat benih kesempatan, dan dalam setiap kegagalan terdapat pelajaran yang berharga. Ketika Anda mulai memahami bahwa apa yang terjadi di luar adalah cerminan dari apa yang ada di dalam, Anda membuka pintu untuk transformasi sejati. Mengambil tanggung jawab bukan berarti menyangkal rasa sakit atau kesulitan. Sebaliknya, itu berarti mengakui bahwa meskipun Anda tidak selalu bisa mengendalikan apa yang terjadi, Anda selalu memiliki kendali atas bagaimana Anda meresponsnya. Saat Anda berhenti bereaksi secara otomatis dan mulai merespons dengan kesadaran, Anda beralih dari mode bertahan hidup ke mode penciptaan. Reaksi adalah tanda seorang korban. Kreasi adalah tanda seorang kreator. Cobalah melihat setiap pengalaman sebagai bagian dari lukisan besar kehidupan Anda. Warna gelap, rasa sakit, kegagalan, dan kehilangan bukanlah noda, tetapi bayangan yang memperkuat keindahan keseluruhan karya seni Anda. Ketika Anda menerima bahwa setiap goresan kuas memiliki tempatnya, Anda mulai menghargai proses penciptaan yang lebih besar. Anda memahami bahwa Anda memiliki kuasa untuk memilih warna apa yang akan Anda tambahkan selanjutnya. Pikiran dan niat adalah alat utama seorang kreator. Apa yang Anda pikirkan dan fokuskan akan menarik energi serupa ke dalam hidup Anda. Jika Anda terus-menerus memikirkan ketakutan atau kekurangan, Anda akan menciptakan lebih banyak hal yang sama. Sebaliknya, ketika Anda memilih untuk memusatkan perhatian pada cinta, kelimpahan, dan peluang, Anda mulai menanam benih untuk masa depan yang lebih baik. Kreator sadar tahu bahwa mereka tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi mereka memiliki kuasa penuh untuk membentuk masa depan. Transisi ini membutuhkan keberanian. Dibutuhkan keberanian untuk melepaskan narasi lama sebagai korban, karena peran itu sering memberikan rasa aman palsu. Namun, dengan melepaskan cerita lama, Anda memberikan ruang untuk cerita baru yang lebih memberdayakan. Anda mulai melihat diri sebagai bagian dari alam semesta yang bekerja sama dengan Anda, bukan melawan Anda. Ketika Anda memahami hukum sebab dan akibat, Anda menyadari bahwa Anda dapat menggunakan hukum itu untuk keuntungan Anda. Dengan menanam benih pikiran, kata-kata, dan tindakan yang selaras dengan tujuan Anda mulai menciptakan realitas yang lebih bermakna dan harmonis. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan, dan tidak ada tantangan yang muncul tanpa alasan. Semuanya ada untuk mendukung perjalanan Anda menjadi kreator sejati. Akhirnya, menjadi kreator berarti hidup dengan kesadaran penuh. Anda tidak lagi melihat diri sebagai korban arus kehidupan, melainkan sebagai pemimpin yang bijaksana, yang memilih dengan sengaja, bertindak dengan cinta, dan menciptakan dengan tujuan. Inilah kebebasan sejati, kebebasan untuk menjadi diri Anda yang paling autentik, sepenuhnya sadar akan kekuatan Anda untuk membentuk takdir Anda sendiri. Kebebasan sejati sering disalahartikan sebagai kemampuan untuk melakukan apa saja yang kita inginkan tanpa batasan. Namun, hidup mengajarkan bahwa kebebasan seperti itu hanyalah ilusi. Kebebasan sejati tidak datang dari melawan hukum kehidupan, melainkan dari menyelaraskan diri dengannya. Ia berasal dari pemahaman mendalam bahwa hukum universal, seperti sebab dan akibat, bukanlah penjara, tetapi peta yang menunjukkan jalan menuju harmoni. Bayangkan hidup sebagai tarian, di mana setiap langkah yang Anda ambil beresonansi dengan irama semesta. Jika Anda bergerak melawan irama, Anda akan kehilangan keseimbangan, merasa terjebak dalam kekacauan. Namun, ketika Anda menari selaras dengan musik, Anda menemukan kebebasan untuk mengekspresikan diri Anda sepenuhnya. Penyelarasan inilah yang menjadi kunci untuk membuka potensi sejati Anda. Ketika kita menghadapi tantangan, reaksi alami kita adalah melawan atau menghindar. Kita sering bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Namun, pertanyaan itu mengunci kita dalam pola pikir korban. Sebaliknya, kebebasan dimulai ketika kita bertanya, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Dengan mengubah perspektif, kita tidak lagi melihat tantangan sebagai musuh,
tetapi sebagai guru yang bijak. Efek dari tindakan masa lalu menjadi cerminan untuk kita memahami bagaimana menciptakan masa depan yang lebih baik. Menjadi pencipta sadar berarti memahami bahwa setiap pikiran, niat, dan tindakan kita adalah benih yang kita tanam di ladang kehidupan. Ketika kita menyelaraskan diri dengan hukum universal, kita memastikan bahwa benih yang kita tanam adalah benih yang akan menghasilkan harmoni dan kelimpahan. Pikiran penuh syukur, cinta, dan kejelasan adalah benih yang tumbuh, menjadi pengalaman yang indah. Sebaliknya, pikiran penuh ketakutan dan kebencian hanya akan menumbuhkan lebih banyak kekacauan. Namun, penyelarasan ini bukan berarti hidup tanpa tantangan. Bahkan dalam keselarasan, badai dapat datang. Tetapi alih-alih melihat badai sebagai ancaman, Anda mulai melihatnya sebagai kesempatan untuk menguji kekuatan dan fleksibilitas Anda. Sama seperti pohon yang akarnya kuat tetap berdiri, meskipun diterpa angin kencang, Anda menjadi kokoh di tengah tantangan karena Anda tahu bahwa setiap ujian adalah bagian dari perjalanan Anda menuju kebebasan sejati. Kebebasan sejati juga berarti melepaskan ilusi kontrol absolut. Kita sering mencoba mengendalikan segalanya, hanya untuk menyadari bahwa banyak hal berada di luar kendali kita. Penyelarasan mengajarkan kita seni melepaskan, menerima apa yang tidak bisa kita ubah, sembari fokus pada apa yang bisa kita ciptakan. Ini bukan tanda kelemahan, melainkan kekuatan besar yang muncul dari kesadaran bahwa hidup bekerja bersama kita, bukan melawan kita. Pada akhirnya, menjadi pencipta sadar berarti hidup dengan niat yang jelas dan hati yang terbuka. Anda tidak lagi terjebak dalam drama kehidupan, melainkan menjadi pengamat sekaligus pengatur ritmenya. Anda memilih tindakan Anda dengan bijak, menerima efeknya dengan kedewasaan, dan terus melangkah dengan keyakinan bahwa Anda sedang menciptakan realitas yang selaras dengan jiwa Anda. Inilah kebebasan sejati. Hidup tidak lagi terasa seperti perjuangan tanpa akhir, tetapi sebagai perjalanan yang penuh makna. Dengan setiap langkah yang Anda ambil, Anda menari bersama semesta, menciptakan kehidupan yang tidak hanya memuaskan, tetapi juga penuh harmoni dan kebijaksanaan. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.